Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah dari Walensky, Pawiwahan Wengi, dan kali ini adalah part 2 di mana ini langsung ending ya teman-teman ya. Dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi pada Walensky atas kisahnya yang luar biasa ini, dan buat teman-teman yang suka baca wajib banget nih ngunjungin karya karsanya Walensky karena di sana ceritanya keren-keren banget ya. Bisa juga diikuti atau di-follow Twitter dari Walensky agar teman-teman bisa tahu nih the next apalagi nih cerita apalagi yang akan di-up di karya karsa. Oke? Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti dengan sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo kita menuju ke Jawa Tengah. Tumbal untuk melepas pernikahan gaib Pawiwahan Wengi. Pagi itu, aku dibangunkan oleh bau kemenyan yang masih tertinggal di rambut dan baju. Kabut tipis menyelimuti, suara burung terdengar jauh. Aku masih mengenakan kain putih dari malam ritual Bosir, dan dua perempuan tua menuntunku pelan menuruni bukit kecil kembali ke jalan desa. Tak ada arak-arakan, tak ada ucapan selamat, hanya sepi dan langkah kaki kami yang pelan. Aku bahkan tidak sempat menoleh ke belakang ke tempat yang kini menjadi rumah keduaku, tempat di mana aku diambil oleh sosok yang tidak terlihat. Setibanya di rumah, ibu menyambutku dengan wajah pucat. Gali tak ada, tentu saja tidak, ia bahkan dilarang datang sejak awal. Masuk, Nduk, suara ibu gemetar. Istirahat saja dulu ya, jangan pikirkan apa-apa. Aku mengangguk, tapi bagaimana mungkin bisa aku istirahat? Kepalaku kini penuh dengan suara-suara aneh. Badanku masih terasa dingin, tapi bukan karena udara. Ada sesuatu di dalam tubuhku yang terasa berbeda. Hari pertama, aku hanya tidur seharian, tapi tidurku tak pernah lelap. Setiap kali menutup mata, aku mendengar bisikan samar seperti suara orang yang berzikir, tapi dalam bahasa yang tak kupahami. Kadang, aku merasa disentuh, tapi saat terbangun, kamarku kosong. Hari kedua, aku mulai kehilangan nafsu makan. Makanan terasa hambar, lidahku mati rasa. Ibu menyuapiku dengan tangan gemetar, menatapku dengan mata mengiba. Apa kamu baik-baik saja, Nduk? Bisiknya. Aku tak menjawab. Bagaimana bisa aku menjawab jika aku sendiri tak tahu apa yang sedang terjadi denganku? Hari ketiga, cermin menjadi musuh. Aku berdiri lama di depan kaca memandangi diriku sendiri, tapi pantulan itu seolah ada dua versi dari diriku. Satu diam, satu lagi berkedip sedikit terlambat. Dan pada malam itu, semuanya mulai terasa jelas. Aku terbangun di ranjang, nafasku tercekat, jendela kamarku terbuka. Angin membawa bau hutan yang tak seharusnya sampai ke desa. Di ambang jendela, kulihat sepasang mata mengintip, besar, merah, pekat, seperti menyala di dalam gelap. Tiba-tiba saja, suara berat terdengar entah dari mana. Kita telah bersatu. Jangan coba berpaling. Tubuhku lunglai, dingin, menjalar sampai ke ujung kaki. Dalam hati, aku tahu ini bukanlah sekedar ikatan gaib. Ini adalah ikatan pernikahan, dan aku kini sudah menjadi miliknya. Keesokan harinya, Gali datang diam-diam. Ia berdiri di depan pagar rumah, wajahnya cemas, tapi aku hanya menatap dari balik jendela, tak berani keluar. Ada sesuatu di dalam diriku yang menolak kehadirannya, bukan karena benci, tapi karena rasa bersalah dan rasa takut. Laras, serunya. Aku tidak peduli.
dengan omongan orang. Tapi kita masih bisa pergi dari sini. Aku menangis diam-diam, tapi tubuhku membeku, kaki ini tak mau melangkah. Sore itu, Gali pergi dengan mata merah, dan di malam harinya, aku mendengar suara tawa samar dari bawah ranjang. Ah, 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 ah. Aku sudah bilang, kalau kau bukan lagi miliknya. Itulah malam di mana aku sadar hidupku bukanlah milikku lagi. Cintaku sudah digadaikan dan setiap detik. Sejak malam purnama itu, aku hanya menunggu kapan aku akan hilang sepenuhnya dari dalam tubuh ini. Setelah masa-masa berat itu, hari-hariku kembali seperti semula. Setidaknya di mata orang lain, aku kembali berdiri di depan kelas, menulis di papan tulis, membimbing anak-anak menulis huruf demi huruf. Mereka tertawa seperti biasa, memanggilku Bulara seperti dulu. Bahkan Pak Sumarno, sang kepala sekolah, sempat berujar betapa senangnya dia kala melihatku kembali datang mengajar. Namun, di balik senyum yang kupasang setiap pagi, ada sesuatu yang berubah, bukan hanya di dalam diriku, tapi juga di sekelilingku. Bunga melati di depan rumah yang biasanya mekar setiap sore kini layu tanpa sebab. Kucing peliharaan tetanggaku mendadak mendesis setiap aku lewat. Anak-anak kelas 1 yang biasa memelukku pada jam istirahat kini menjauh, memandangku dengan mata kecil mereka yang ketakutan tanpa ku tahu apa sebabnya. Dan aku mulai melihatnya. Sosok itu di ujung koridor sekolah, hitam, tinggi, berdiri diam sambil memandangi kelasku. Dan saat aku menoleh sekali lagi, dia sudah menghilang, tapi bayangannya seakan masih tertinggal. Lalu di malam hari, ku dengar suaranya lirih seperti berbisik. Istriku. Tubuhku gemetar, tapi aku tak bisa lari. Kaki ini seperti tertanam kuat di tanah. Ada sesuatu yang menuntut, memerintah, dan menunggu. Malam itu, aku bermimpi. Aku berdiri di tengah kebun tua, pohon randu menjulang, dan di wajahnya makhluk itu duduk. Wajahnya samar, tapi suaranya jelas. Pergi ke Gria Pengayoman, mandilah di sana, tepat tengah malam. Bawa ini bersamamu. Jangan bicara dengan siapapun. Aku terbangun dengan peluh dingin. Di atas meja kamarku ada bungkusan kain merah. Padahal aku yakin sekali sudah mengunci pintu sebelum tidur. Tanganku gemetar saat menyentuhnya, tapi tubuhku lagi-lagi bergerak seperti sudah tahu apa yang harus dilakukan. Pagi harinya, aku tetap ke sekolah seolah tak terjadi apa-apa, tapi Gali datang. Dia menungguku di depan gerbang sekolah dengan wajah lelah dan mata sembab. Laras, kita perlu bicara, katanya. Kami lalu duduk di warung kecil yang ada di dekat lapangan. Tangannya menggenggam jemari kurat seolah takut kehilangan. Aku mimpi kamu. Kamu berdiri di tengah hutan, memakai baju pengantin. Dan kamu tidak melihat aku, seolah kamu sudah milik orang lain. Aku menunduk. Gali menarik nafas dalam-dalam. Laras, sebenarnya apa yang mereka lakukan padamu? Kamu tidak lagi seperti dulu. Kamu menjauh. Tatapanmu kini kosong. Aku ingin menangis, tapi bahkan air mataku seperti tertahan. Lih, suaraku hampir tak terdengar. Aku juga takut, tapi ini semua di luar kendaliku. Gali menggenggam tanganku erat. Laras, aku cinta sama kamu. Kita bisa pergi. Kita bisa minta tolong Kiai Malik atau siapa saja. Asal kamu mau. Aku tersenyum kecil. Kalau aku pergi, bukan aku saja yang akan celaka. Mungkin kamu juga, Lih. Mungkin seluruh desa. Gali menatapku tajam. Kamu serius? Aku mengangguk, dan untuk pertama kalinya aku melihat mata Gali tak lagi penuh dengan cinta. Ada kecewa, ada juga luka. Dia berdiri. Kalau kamu benar-benar sudah jadi milik mereka, katakan sekarang, biar aku berhenti berharap. Aku tidak menjawab, aku hanya diam, dan diamku sudah cukup sebagai jawaban. Gali melangkah pergi, tak menoleh sama sekali. Aku duduk cukup lama di warung itu sendiri, dan saat aku kembali ke rumah, bungkusan kain merah itu sudah berpindah ke abang pintu.
isinya bunga kantil dan segenggam tanah kuburan. Perintah pertama dari suamiku tak bisa kuhindari meski aku tak tahu apa itu maksudnya. Dan malam itu, saat aku melangkah menuju sumur tua di Gria Pengayoman, bayanganku terlihat lebih panjang, tubuhku terasa lebih berat seperti ada yang sedang menumpang hidup di dalam tubuhku ini. Aku tak ingat kapan terakhir tidurku benar-benar lelap. Sejak malam itu, malam ketika diriku mandi di sumur tua Gria Pengayoman, waktu seolah bergeser dari jalurnya. Siang dan malam tak lagi terasa berbeda. Kadang aku merasa terbangun di tengah mimpi, kadang mimpi itu terasa nyata. Aku tetap mengajar, aku tetap tersenyum pada anak-anak, tapi saat mereka pulang dan ruang kelas sudah kosong, suara-suara itu kembali datang. Suara nafas di balik punggungku atau bisikan yang lembut menyebut namaku. Laras, istriku. Aku mulai mencatat hal-hal aneh di buku harian kecil. Benda-benda yang berpindah tempat, cermin kamar yang selalu berembun saat aku lewat juga, bekas cakaran samar di dinding belakang rumah. Aku bahkan pernah menemukan sepatu Gali di bawah tempat tidurku, padahal dia tak pernah ke rumah lagi, seolah-olah sesuatu ingin memperingatkanku tentang apa yang bisa ia lakukan. Tapi di saat aku pasrah, Gali belum juga menyerah. Aku mengetahuinya secara tak sengaja saat jam istirahat. Aku melihat dia di luar pagar sekolah, sedang berbicara dengan Pak Sentot, bekas juru kunci makam tua di sebelah utara desa. Wajahnya serius, matanya menyala. Dia menggenggam buku lusuh dengan sampul berwarna coklat. Aku bersembunyi di balik tiang, mengintip dari kejauhan, tapi bahkan dari sana aku bisa merasakan cintanya yang belum juga padam. Gadis berusaha mencari jalan, mencoba memecah kutukan ini, dan itu membuat rasa bersalahku tumbuh semakin besar saja. Di malam harinya, aku menerima perintah kedua, tapi kali ini bukan hanya persembahan, tapi perintah untuk bicara. Pergilah ke makam tua di utara hutan. Panggil nama yang kudengar di dalam mimpimu. Lalu dengarkan ia bicara. Tubuhku bergetar. Aku tahu makam mana yang ia maksud, tapi lagi-lagi aku tak tahu kenapa dia memintaku untuk melakukan hal itu. Aku pergi setelah tengah malam. Jalan setapak menuju utara hutan itu diliputi kabut tipis. Udara begitu dingin menusuk tulang. Suara jangkrik tak terdengar, bahkan angin pun seolah berhenti berembus. Saat tiba di depan nisan tua yang tertutupi banyak lumut, aku mengucapkan nama yang sejak ritual itu terus terngiang di telingaku. Ki Jagadrowo. Lalu sunyi hingga suara itu datang dari dalam tanah. Kau milikku sekarang, jiwa dan ragamu. Lupakan dia yang pernah mencintaimu. Tempatmu di antara pohon-pohon tua, di bawah sinar bulan purnama. Aku terisak. Tapi cintaku padanya belum mati. Maka matikanlah, atau aku hancurkan dia dan semua orang yang kelak akan mencintaimu. Aku pulang dengan lutut yang terasa lemas, tapi di depan rumah Gali sudah berdiri menungguku. Kamu tadi kemana? Tanyanya dengan suara pelan. Aku mengikuti kamu tadi, dan aku melihat semuanya. Aku tertegun. Kenapa kamu nekat sih? Gali menghela nafas, menggenggam bauku. Karena aku yakin kalau kamu belum sepenuhnya pergi, matamu masih seperti dulu. Masih kamu yang dulu, Ras. Aku akan cari tahu caranya. Tapi kamu harus percaya, harus mau. Aku menggeleng, air mataku mulai jatuh. Kalau kamu terus begini, kamu bisa celaka. Gali menarikku ke dalam pelukannya, tapi tubuhku terasa dingin. Bahkan kehangatan tubuh Gali pun tak mampu menembus kulitku. Aku tidak peduli. Aku tetap akan mencari cara, bisiknya, sampai kamu benar-benar bilang bahwa kamu sudah bukan milikku lagi. Aku tak bisa menjawab, tapi di kejauhan aku tahu sesuatu sedang memperhatikan kami berdua.
Sejak malam itu, sejak Gali melihat apa yang tak semestinya dia lihat, sosok bayangan itu mulai mengikuti lebih dekat, kadang berdiri di ujung lorong sekolah, kadang duduk di bangku belakang kelas yang kosong. Tak ada yang menyadari, hanya aku yang tahu. Dia tak berkata apa-apa lagi, hanya menatap seolah menuntut dalam diam. Sore itu, Gali kembali menemuiku. Ia tak bicara banyak, hanya menyodorkan sebuah foto tua. Kertasnya sudah menguning, ada gambar seorang perempuan muda berbaju kebaya berdiri di tengah hutan di belakangnya. Samar terlihat bayangan hitam seperti wujud makhluk yang kulihat malam itu. Namanya Murni, ucap Gali pelan. Dia juga pernah dipilih, tapi keluarganya menolak. Dia dan kekasihnya kabur sebelum pawiwahan, dan katanya dia berhasil. Tapi 2 minggu kemudian, kekasihnya ditemukan tewas gantung diri di pohon waru depan rumahnya. Aku menatapnya lekat-lekat. Kenapa kamu tunjukkan ini? Aku menemukan ini dari catatan juru kunci hutan yang lama. Jawab Gali, katanya. Kutukan ini bisa diputus, tapi butuh tumbal, dan hanya bisa dilakukan oleh orang yang ikhlas menggantikan posisi pengantin sebelum bulan berganti. Aku menahan nafas. Maksudnya, kamu? Gali mengangguk perlahan. Kalau memang itu satu-satunya cara, aku mundur. Enggak, jangan gila kamu, Lih. Kamu pikir aku bisa hidup kalau kamu mati? Gali hanya terdiam, tapi sorot matanya cukup menjawab semuanya. Dia sudah siap kehilangan segalanya demi aku, dan itu justru membuat dadaku terasa makin sesak. Di malam harinya, aku menerima perintah ketiga. Bawalah rambutmu ke dalam hutan, letakkan di bawah pohon waru tua. Itu adalah lambang pengikat. Setelah itu, jiwamu sepenuhnya akan menjadi milikku. Aku duduk cukup lama di tepi ranjang, memandangi gunting yang diletakkan begitu saja di meja rias. Rambut panjangku yang Gali selalu bilang seperti air yang mengalir akan jadi simbol perpisahan. Saat aku mengangkat gunting itu, bayangan di sudut ruangan mulai bergerak. Sosok itu berdiri lebih dekat dan lebih jelas. Lelaki itu tak akan bisa menolongmu, katanya. Suaranya berat, seolah keluar dari lubang yang cukup dalam. Ikatan ini sudah mengakar, dan kau adalah milikku sekarang. Aku menangis, tapi tangis itu tak lagi seperti dulu. Air mata yang keluar tak lagi memberikan rasa kelegaan. Rasanya seperti menangis dalam sunyi, tak berarti. Kenapa aku? Kenapa harus aku? Tanya aku putus asa. Kenapa bukan yang lain? Makhluk itu menunduk, lalu ia berkata pelan. Karena hatimu yang paling bersih, dan jiwa-jiwa sepertimu akan membuatku utuh, abadi. Aku ingin berteriak, tapi tenggorokanku seperti tercekat, bahkan lidahku seakan keluh. Hanya dadaku lah yang berdegup keras dan tak beraturan. Di luar jendela, angin menderu, dan samar aku melihat Gali berdiri di luar pagar rumahku, menatap ke arah jendela seolah tahu apa yang sedang terjadi. Di pagi harinya, aku tak masuk mengajar. Sebagai gantinya, aku berdiri di depan rumah tua di pinggir hutan, tempat seseorang yang telah dilupakan dijauhi karena dianggap membawa kutukan. Tapi aku datang pagi itu demi bicara langsung padanya yang konon tahu cara membuka ikatan itu. Seorang nenek tua membukakan pintu. Matanya buta sebelah, tapi wajahnya tenang. Dia menatapku seakan sudah menungguku sejak lama. Aku bisa bantu, tapi harga dari pemutusan ikatan ini lebih mahal daripada hidupmu sendiri, ucapnya tanpa basa-basi. Apa yang harus dikorbankan? Dia tersenyum kecil lalu berbisik. Cinta, satu-satunya cinta yang benar. Kalau kamu setuju, maka Gali akan melupakanmu untuk selamanya. Aku tercekat, tapi kata-katanya kemudian membuat perasaanku makin tak karuan. Tidak akan ada lagi kenangan, tak ada lagi rasa rindu. Kamu akan terlepas, dan dia juga akan hidup bebas.
tapi dia akan melupakanmu, sama sekali tak mengenalmu. Dia tak akan pernah tahu kalau kamu pernah ada. Aku tak mampu berkata-kata. Wanita itu menyuruhku untuk pulang, memberikan waktu untuk berpikir. Aku pulang dengan kepala yang pening dan hati yang terkoyak. Di malam harinya, aku menulis surat, satu untuk Gali, satu untuk diriku sendiri, dan di halaman rumah, aku membakar segenggam rambutku, bukan untuk persembahan, tapi sebagai pengingat bahwa cinta kadang tak cukup untuk menyelamatkan semuanya. Aku menyimpan surat itu di laci di bawah meja, terlibat rapi, belum berani mengirimkannya. Hari-hari berlalu dalam diam. Sekolah kembali jadi tempatku untuk bersembunyi, tapi bukan lagi menjadi tempat yang nyaman. Setiap kali lonceng itu berbunyi, tiap langkah murid-murid kecil berlarian di koridor, selalu saja ada suara lain yang mengiringi, gemerincing aneh, langkah tanpa wujud, dan bisikan yang bukan berasal dari mulut manusia. Bularas, panggil Dina, salah satu murid kelas 1. Kenapa ibu sering ngelamun sekarang? Aku tersenyum menjawab sambil menunduk. Mungkin ibu cuma capek. Ya, aku tak bohong. Aku memang lelah. Tidurku tak lagi nyenyak. Di antara mimpi-mimpi buruk dan suara panggilan gaib, aku sering duduk menatap langit, bertanya dalam hati, apakah ini semua harga dari cinta yang tulus atau hukuman karena pernah bermimpi terlalu tinggi? Gali belum menyerah. Dia datang lagi sore itu, membawa bunga melati dan seikat daun sirih, tapi wajahnya kini terlihat lebih tirus, matanya merah seperti habis bergadang berhari-hari. Aku sudah tahu caranya, katanya tanpa basa-basi. Ada orang pintar di pegunungan di bagian selatan, dan dia tahu tentang ritual pembalik itu. Tapi aku menunggu kata-kata lanjutannya, tapi ia hanya menatapku, tangannya menggenggam jemariku dengan erat. Aku butuh izinmu. Kalau aku lanjut, aku mungkin tak akan pernah kembali, katanya lagi. Sudah aku bilang, Lih, aku tidak mau kamu mati untukku, jawabku pelan. Gali bersikeras. Sama, aku juga tidak akan pernah bisa hidup kalau kamu terus-terusan disiksa begini. Kami berdua saling menatap lama. Tak ada air mata, hanya diam yang menggantung seperti kabut di pagi hari, dingin dan menggigit. Di malam harinya, makhluk itu datang lagi. Dia tak lagi sabar, tak lagi bersembunyi. Dia duduk di kursi ruang tamuku, tenang, seperti seseorang yang pulang ke rumahnya sendiri. Matanya hitam, kulitnya pucat seperti orang yang sedang sakit. Lelaki itu akan mengganggu keseimbangan. Jika dia terus mencoba, maka kamu akan kehilangan segalanya, katanya. Aku tak pernah minta ini semua, jawabku berani. Sosok itu berdiri, bayangannya menjulur panjang ke arah dinding. Cinta itu mungkin obat, tapi bisa menjadi racun. Pilih sekarang, lepaskan dia, atau dia mati. Aku gemetar. Lepaskan? Tanyaku. Jauhi dia, maka dia akan selamat, dan kau akan hidup sebagai istriku. Tapi tak akan pernah dicintai lagi oleh siapapun. Itu adalah harga yang adil. Aku terduduk di ambang dua jalan. Jika aku memilih pasrah menjalani semua ini, Gali mungkin akan selamat. Tapi jika aku membiarkan Gali bertarung untuk melawan sesuatu yang tak bisa dilawan, mungkin esok pagi hanya namanya yang tertulis di batu nisan. Tapi aku masih punya satu jalan. Di pagi harinya, aku kembali mendatangi rumah nenek tua itu di pinggir hutan, dan ia sudah menunggu. Apa kau sudah memutuskan? Tanyanya. Aku mengangguk, walau mulutku terasa keluh. Lakukanlah. Aku ingin bebas, dan aku juga ingin Gali tetap hidup, kataku. Biar dia melupakan aku. Semua kenangan, semua cinta, hapuskan semuanya. Nenek itu menghela nafas. Kembali lagi nanti malam. Kita akan melakukan ritualnya, dan hasilnya akan mulai bekerja di saat fajar. Tapi ingat, tak akan ada jalan kembali. Aku pulang,
lalu duduk menatap laci meja. Surat itu masih di sana, tapi kini tak ada gunanya. Saat malam menjelang, aku duduk seorang diri di ruang tamu. Tak ada suara burung malam, tak ada suara jangkrik, hanya angin dan bayanganku sendiri. Setelah malam ini, segalanya akan berubah. Esok pagi, Gali tak akan mengenalku lagi. Tak akan ada lagi sosok pria yang menungguku di depan pagar rumah dengan senyuman lelah. Tak ada lagi tawa di pinggiran sungai. Tak ada lagi rencana menikah di bulan Desember. Semua akan hilang. Tapi dia akan tetap hidup dan aku akan terbebas dari belenggu ikatan. Dan mungkin suatu hari nanti saat aku melihatnya dari kejauhan, aku bisa tersenyum walau dia tak lagi tahu siapa diriku. Malam itu, angin terasa begitu dingin, menusuk seperti duri halus. Aku berdiri di tengah lingkaran garam dan bunga kenanga yang sudah disusun oleh nenek tua itu. Tubuhku dibaluri minyak dari akar-akaran yang berbau getir. Suaranya lirih tapi pasti membaca mantra dari zaman yang tak lagi dikenal. Jangan bergerak, jangan bicara, jangan takut, ucapnya. Aku hanya mengangguk, lidahku keluh. Sejak menampakkan kaki di tempat ini, bukit kecil di balik hutan bambu, jauh dari pemukiman, tempat yang katanya terlindung dari pengaruh gaib manapun. Nenek itu menaburkan abu putih ke arahku. Angin seketika berhenti. Sekarang panggil namanya dalam hati. Bayangkan wajahnya. Ingat saat hari kamu dinikahkan di hutan itu, dan mintalah pada leluhurmu untuk memutus ikatan itu. Mataku terpejam mengingat malam purnama itu, bau tanah dinginnya embun dan tatapan kosong saat aku disandingkan dengan makhluk yang tak pernah aku lihat wujudnya. Asu, aku bisikkan dalam hati. Lepaskan aku, wahai penghuni hutan. Aku ingin bebas. Tapi saat mantra mencapai bagian terakhir, tanah terasa bergetar pelan. Angin yang tadinya berembus dengan lembut tiba-tiba saja berputar dengan liar. Bunga kenanga itu berterbangan. Garam terempas. Nenek itu terbatuk. Tubuhnya bergetar. Ada yang salah. Ini ada yang salah. Aku ingin mendekat, tapi tubuhku seolah seperti ditahan oleh sesuatu di depan kami. Tanah mulai merekah. Terdengar suara dari dalam bumi. Suara seperti teriakan orang yang sedang marah. Nenek itu jatuh berlutut. Darah segar keluar dari mulutnya. Lari. Lari sekarang, katanya lemah. Ikatanmu sudah terlalu dalam. Aku tak akan sanggup. Sebelum aku sempat meraih tangannya, tubuhnya ambruk. Nafasnya tinggal hembusan terakhir. Matanya terbuka, mulutnya menganga. Aku lari berhamburan tanpa berani menoleh ke arah belakang. Setibanya di rumah, tubuhku gemetar sepanjang malam. Keesokan paginya, warga menemukan tubuh si nenek di atas bukit. Mereka bilang ia kehabisan tenaga, tapi aku tahu dia mati karena mencoba untuk menyelamatkanku. Aku merasa berdosa. Aku telah membunuhnya walau tak sengaja. Sementara itu, kabar lain datang dari arah yang berbeda. Gali juga mencoba jalannya sendiri. Dia pergi ke sebuah petilasan tua yang konon bisa membuka komunikasi dengan arwah leluhur. Dia membawa raja dan sesaji, berharap bisa menukar sesuatu demi memutus ikatan gaibku. Tapi dirinya ditemukan tak sadarkan diri di jalan tanah. Tubuhnya demam tinggi, matanya kosong, bibirnya gemetar, menyebut namaku berkali-kali. Saat dia sadar, hanya satu kalimat yang ia bisa ucapkan, lirih dan getir. Aku tak bisa menyelamatkanmu. Dan sejak saat itu, kami berhenti saling bicara. Bukan karena kami saling membenci, tapi karena kami tak tahu lagi harus berkata apa. Aku duduk di kamar,
Memandangi langit senja yang perlahan meredup, aku merasa sendirian meskipun rumah ini masih berdiri, meskipun ibu masih menyajikan teh setiap pagi, dan tak kenapa sejak kejadian itu ibu menjadi jarang bicara, tapi tatapannya berubah, seperti ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, sesuatu yang belum sempat ia ucapkan kepadaku. Malam itu aku tidur tanpa mimpi, dan untuk pertama kalinya aku menyerah. Hujan turun pelan menyirami halaman dan genteng rumah dengan irama yang terdengar menenangkan. Sudah 2 hari sejak kegagalan itu, sejak nenek tua itu tewas di hadapanku dalam ritual pelepasan yang ternyata tidak cukup kuat untuk melawan kekuatan gaib yang sudah mengikatku. Galita berkata banyak setelah itu. Kami hanya saling menatap, lalu sama-sama tahu bahwa kami sama-sama lelah, sama-sama kalah. Aku kembali ke rumah seperti biasa. Tidak ada yang berubah di mata orang-orang, tapi duniaku sudah remuk redam. Ibu tetap seperti biasa, diam, sibuk di dapur, membersihkan rumah, menyapu halaman, tapi ada yang berbeda di matanya. Sesuatu yang tidak aku kenali, seperti tatapan orang yang sudah mengambil sebuah keputusan besar. Sore itu, saat aku pulang dari sekolah, kutemui ibu di ruang tengah, tangannya sibuk melipat selendang kuning yang biasa ia kenakan. "Laras," katanya pelan, "besok ibu harus pergi ya. Cuma beberapa hari kok." Aku menatapnya, hatiku terasa sedih tanpa sebab. Ibu, ibu mau pergi kemana?" Dia tersenyum tipis. "Ada urusan," katanya tanpa menoleh. Aku ingin bertanya lebih banyak lagi, tapi lidahku terasa keluh. Ada sesuatu dari cara bicaranya yang membuat aku jadi takut. "Aku ikut," kataku pada akhirnya, memaksa suaraku untuk keluar. Ibu menggeleng. "Tidak perlu, Laras. Kamu jaga rumah saja ya." Malam itu, aku tak bisa tidur. Hujan turun rintik-rintik. Dari kamarku, aku mendengar suara langkah ibu yang mondar-mandir, seperti sedang menyiapkan sesuatu, seperti sedang berpamitan diam-diam pada rumah ini. Aku memejamkan mata rapat-rapat, berdoa di dalam hati semoga semuanya akan baik-baik saja. Pagi harinya, ibu pergi, membawa tas kecil, mengenakan selendang kuningnya. Dia mencium keningku sebelum melangkah keluar. "Jaga dirimu ya, Laras," katanya lembut, nyaris seperti bisikan. Aku mengangguk, menahan air mata yang tak kenapa tiba-tiba saja memenuhi mataku. Aku menatap punggungnya hingga menghilang di tikungan jalan, meninggalkan jejak langkahnya di tanah becek. Keesokan harinya, di sekolah, datanglah seseorang, lelaki tua dengan tongkat kayu dan tatapan yang keruh. Aku tidak mengenalnya, tapi ia memanggil namaku dengan pasti. "Laras Ayu." Aku mengangguk. Iya, benar. Bapak siapa ya?" Ia menatapku cukup lama, lalu menghela nafas. "Saya hanya datang untuk menepati janji. Janji pada seorang wanita yang ingin menyelamatkanmu." "Ibu?" Dia mengangguk pelan. Kami lalu duduk di bangku kayu yang ada di belakang sekolah. Angin meniup halus, daun-daun gugur tanpa suara. Lelaki tua itu membuka suara dengan tenang, tapi setiap kata yang terucap dari mulutnya terasa seperti belati yang menyayat hati. "Ibumu pernah terikat seperti kamu dulu. Sebelum menikah dengan ayahmu, dia dijadikan pengantin dalam pawiwahan wengi. Tapi setelahnya dia melawan. Dia datang padaku. Kami pun lalu melakukan ritual pelepasan." Aku menelan ludah. "Apa itu berhasil?" "Berhasil. Tapi ada harga yang harus dibayar." Aku menggeleng pelan, tak ingin mendengar lanjutannya, tapi suara lelaki tua itu tetap mengalun, dingin dan berat. "Ayahmu, dia yang dikorbankan. Dia meninggal 1 bulan setelah menikah dengan ibumu." Aku merasa udara lenyap di sekelilingku. Jantungku seperti berhenti berdetak. Lelaki tua itu menatapku iba, lalu ia berkata, "Ibumu selalu menyalahkan dirinya sendiri.
Dia tidak pernah ingin kamu tahu, tapi saat melihatmu terikat lagi, dia tak bisa tinggal diam. Aku mulai menangis. Apa? Apa yang sudah ibu lakukan? Dia datang padaku semalam, memohon padaku untuk membantunya melakukan pengalihan. Dia tahu kamu dan kekasihmu juga sudah berjuang, tapi dia juga tahu bahwa ikatan itu tak akan pernah bisa diputus tanpa adanya korban. Aku terisak. Dia menggantikanmu diam-diam, tanpa sepatah kata pun, tanpa bicara pada siapapun. Aku berdiri, tak sanggup mendengar lagi, tapi lelaki tua itu bangkit lalu kemudian menatapku. Dia hanya ingin kamu hidup dan mencintai tanpa kutukan, tanpa ketakutan. Sore itu, aku pulang dengan angka limbo. Rumah terasa sepi dan juga dingin. Aku memanggil-manggil ibu, tapi tak ada jawaban yang kutemukan. Hanyalah pakaiannya yang tergantung di balik pintu. Tak lama kemudian, kabar buruk pun datang dari mulut para tetangga. Beberapa warga yang sedang mencari kayu di dalam hutan menemukan jasad ibu. Tubuhnya terbaring tenang di bawah sebuah pohon besar berbalut kain putih tipis dan selendang berwarna kuning. Wajahnya damai, seolah tidur panjang meskipun kulitnya sudah pucat. Di sekelilingnya, bunga taman sudah berserakan dan bau kemenyan masih samar tercium dalam lembabnya udara hutan. Penduduk desa membawa pulang jenazah ibu dengan kepala tertunduk. Tak ada yang berani bicara. Mereka tahu, mereka mengerti ini bukanlah kematian biasa. Aku berlari ke jalanan berbatu, membelah hujan krimis yang mulai turun lagi. Ketika melihat tubuh ibu sedang diusung dalam balutan kain putih, aku jatuh berlutut. Duniaku runtuh di hadapanku. Aku berteriak, memanggil-manggilnya, mengguncang-guncang tubuhnya, tapi ibu sudah pergi, menepati janjinya sendiri untuk menyelamatkanku. Gali datang kemudian. Dia lantas memelukku. Ia tak berkata apa-apa. Tangis kami berdua menyatu. Kami berdua tahu ini bukanlah akhir yang kami harapkan sama sekali, tapi ini adalah sebuah pengorbanan yang tak bisa kami abaikan begitu saja. Ibu, wanita yang selama ini diam dan terlihat pasrah, ternyata menyimpan luka yang lebih dalam daripada yang pernah aku kira. Dan kini aku hidup berbekal nyawa dan cinta yang ibu tinggalkan. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku memimpikan ibu. Dia berdiri di tengah kabut tipis, tersenyum padaku dengan mata penuh damai, lalu perlahan berbalik, menghilang ke dalam cahaya. Aku tahu dia sudah bebas, tapi aku akan menjalani hidup ini dengan luka yang abadi, luka dari pengorbanan seorang ibu. Selesai. Wow, luar biasa endingnya. Bener-bener nggak nyangka ya. Jadi plot twist nih kalau menurut saya. Ternyata ibunda dari Laras sendiri adalah salah satu korban dari Pawiwahan Wengi ini. Jadi mungkin udah ada darahnya ya ibunya waktu itu terpilih dan sekarang anaknya. Waduh, apa namanya? Ini bukan berkah musibah ya. Udah ibunya dulu kena, punya anak, terus anaknya kena. Dan bagaimana dulu Ibunda Laras ini memang bisa terlepas daripada ikatan dengan jin penunggu hutan itu, tapi harus ada yang dikorbankan, dan yang dikorbankan adalah ayah dari Laras. Dan di sini selama ini Ibunda Laras merahasiakan segala sesuatunya ini terhadap Laras. Dan di sini ibunya gantian yang mengorbankan diri untuk bisa melepas ikatan Laras. Waduh, benar-benar pengorbanan seorang ibu ya teman-teman. Nggak nyangka banget, benar-benar nggak nyangka. Kira ini bakalan ngorbanin siapa nih ya kan, udah terlepaskannya, tapi ternyata ibunya mengorbankan diri karena ibunya dulunya juga adalah yang terpilih untuk Pawiwahan Wengi. Keren banget kisahnya. Terima kasih buat Bang Walen dan buat teman-teman, semoga terhibur dengan kisah barusan ya para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang punya pendapat lain, punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya.
link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi yuk bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap hari. Jadi akhir kata, saya ingin mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.